susah bangun gereja. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Jorday. Dan kali ini gue excited banget karena kali ini gue akan nge-react video stand up dari Tretan Muslim yang ada di channelnya Om Deddy Kobuzer. Ya, di channel Om Deddy ini udah nggak podcast-podcastan lagi karena sepertinya saat ini sedang tidak ada masalah. Aduh, iya karena ya kan kalau kata Coki dan Muslim waktu itu channelnya Om Deddy, podcastnya Om Deddy itu konten kalau ada masalah aja, jadi semua pada datang. Nah sekarang kan lagi aman, damai-damai gitu kan. Jadi kayaknya karena itu ya, karena kekurangan narasumber mungkin, terus karena ya tadi ya karena terlalu nggak ada yang terlalu damai gitu, jadi nggak ada yang buat masalah, jadi podcast Om Deddy lagi tenang, lagi santai, dan tidak ada konten lagi. Makanya dibikin stand up ini ya, stand up ini yang channel ini stand up segmen ini disebutnya Somasi ya. Jadi langsung aja kita akan react, dan yang kita react kali ini yang stand up-nya Tretan Muslim aja, karena yang sebelum-sebelumnya ya kalian tahu sendiri lah ya, di channel ini, di channel gua, kita selalu nge-react yang ada Coki dan Muslim. Jadi ya kalau tidak ada Coki dan Muslim, bukan golongan kami lah. Terlalu fanatik ya. Oke, langsung aja kita akan react sama-sama ya teman-teman ya. Di sini kalau kalian perhatiin ya, kalau kalian nonton episode-episode yang sebelumnya yang tentang stand up dari Om Deddy ini, sebelum-sebelumnya tuh nggak ada diwaktuin kayak gini ya. Sebelum-sebelumnya tuh nggak ada. Si Marcel sama siapa satu lagi gue lupa, yang agak gemuk itu nggak ada didetikin, diwaktuin kayak gini. Ini cuman Tretan Muslim doang nih yang ada diwaktuin. Makanya kayaknya ya kalian tahu lah ya kenapa. Langsung aja kita react sama-sama ya. Oke, kita mulai videonya. Ini dia. Bawa daging babi dan juga sari kurma. Close the door. Waduh. Di Somasi. Ya, nama kontennya di Somasi. Welcome back di Somasi. Stand on mic, take it easy. Ya. Makasih ya. Oke, Somasi itu di sini ada kepanjangannya ya. Jadi jangan kalian pikir Somasi itu Somasi karena Om Deddy abis disomasi. Bukan ya, tapi karena Somasi ini singkatan stand on mic. Stand on mic, apa tadi A-nya? Coba kita dengar kata si Us tadi. Welcome back di Somasi. Stand on mic, take it easy. Ya. Ya, stand on mic, take it easy. Take it easy. Terlalu agak maksa ya kesannya ya. Ya udahlah ya, boleh. Makasih ya tepuk tangannya. Setelah gue jadi Islam, Muslim, mualaf, gue banyak belajar. Ternyata agama Islam itu nggak seketat-ketat itu juga. Babi boleh makan, anjing boleh jilat. Kok itu nggak boleh? Nggak boleh. Lah kalau babi nggak boleh makan, mati kan? Oh iya benar. Humor pesulap. Ya. Anjing boleh jilat? Boleh. Masa anjing lu larang jilat? Iya, ntar anjing kayak gini. Om Ded ganteng banget sih. Iya. Nggak bisa. Ngejilat. Bisa. Anjing jilatnya cara lain ya. Iya. Jadi orang-orang yang suka jilat gitu. Gua. Anjing itu gua. Lu. Keren banget badan lu. Nggak anjing jilat. Nggak ada podcast apa nih gitu kan. Ke dia, ngejilatnya ke dia. Udah. Humor. Saya sampai situ aja karena saya takut. Iya ya. Iya lagi angkat-angkatnya juga kan. Ada reuni soalnya. Ada reuni. Iya kan? Nekat. Ya dong. Nekat ya. Kita kan expert di situ. Enggak, kita jangan. Iya, kita jangan ngomongin itu. jangan. Yang bisa ngomongin itu dengan sangat-sangat santai. Lagi direhab orangnya. Coki, maksudnya Coki. Lagi direhab orangnya, benar. Ngomong tentang mabok.
gue juga mengetahui bahwa di agama manapun, Ya. di agama manapun, Betul. mabok itu haram, Betul. termasuk mabok agama. Waduh. Wow. Aman nggak? Aman nggak? Muka aku boleh di-crop nggak di sini? Aman nggak nih? Jadi kalau ini Aman masuk, nggak? kalau ini masuk TikTok, aku nggak kebawa. Tolong dong. Serem ya. Tolong dong. Mabok agama kan? Enggak. Soalnya anehnya banyak video-video viral, ya kan? Yang sebenarnya kan katanya kalau misalnya kita lihat sinetron gitu, Wah, betul. dulu sempat ada protes karena yang jadi orang jahatnya berhijab. Nggak ada nih. Oh, yang- gue nggak ikutan lah. Astaga, giliran gini gue ditinggal. Bener-bener gini, ini beneran ada Om Ded. Tolong! Ada beneran. Ada beneran, ini gue nggak bikin-bikin. Dulu tuh sempet ada di mamanya protes, gitu. mamanya gitu. Nggak ada nih yang masa berhijab ngomongin orang gitu. Masa berhijab jahat sama cewek lain gitu, kayak gitu-gitu. Emang ada? Nggak ada sih. Nggak ada, semua baik-baik deh pokoknya. Yang viral aja tuh. Kan jahat-jahat mah yang tatoan kan? Iya pasti. Sama cewek-cewek yang dadarnya dangdut. Iya dong, iya benar, Di sinetron Indosiar. Iya, gitu, pasti iya. yang dadar. Minggir mas, aku yang jadi penyanyi di kota. Wadaw. Astagfirullah, Ani, jangan seperti itu. Aku bukan Ani, aku Ani. Humor. Gak masuk. Otak gua gak masuk. Tapi Otak gua gak masuk. lo tau gak kemarin ada yang peraturan baru gitu, katanya Erick Thohir, Pak Erick Thohir itu bilang SPBU tuh seharusnya WC-nya gratis. Betul. Ya Gue kan? paham itu. Iya kan? Iya, gue paham itu. Iya, cuman Gue sih membela Pak Erick Thohir. ya gue juga. Tapi anehnya adalah kenapa peraturannya baru sekarang, Om Ded? Ya karena Pak Erick Thohir nggak pernah ngisi bensin. Wadaw. Yang ngisi kan supirnya, dia di dalam. Oh iya. Setelah berpuluh-puluh tahun dia baru kebelet pipis kali ini. Terus gak pernah makan jajan sembarangan, jadi kalau di mobil tuh gak pernah. Aduh anjing salah nih gue makan seblak. Gitu kan gak pernah dia ya. Gak pernah ya. Iya. SPBU bayar pipis mah dari zaman kapan kan? Iya sih. Iya. Iya, Ya lu benar. nggak bisa nyalain beliau baru kebelet pipisnya saat ini dong. Iya bener juga ya. Mungkin di pemerintahan yang lalu beliau tidak pernah pipis di SPBU. Iya bener. Salah kita sih yang terlahir miskin. Erick Thohir tahu nggak? Tahu. Bak mandinya kotor, jadi airnya bening. Tapi Udah. Jangan kita nggak usah panjang lebar, biar yang disomasi bukan kita. Oh iya benar-benar. Ya, karena teman kita satu ini, Nah, ini dia. saya yakin sih 99% Ya. kena lah hari ini. Kena. Jadi buat teman-teman yang cinta dengan dark jokes, Yoi. dengan Majelis Lucu Indonesia yang sekarang kehilangan ujung tombaknya dan sekarang tinggal tongkat saja. Ya udah kalau gitu, aku akan sekarang panggil seorang Sayang musuh sekali. masyarakat. Nggak ada cowok. Penista agama. Bukan penista agama, penista saja. Karena belum tentu agamanya yang dinista atau yang lain. Oh iya betul. Ya, dia adalah seorang pemuda yang tersesat. Ya. Ini dia, Tretan Muslim. Karir berakhir. Oke, jadi karena acara ini somasi judulnya dan pengen disomasi beneran mungkin, saya udah bawa daging babi dan juga sari kurma nih, ha? Beneran mau disomasi Anda, Om? Hah? Bagian acara nama somasi mancing banget ya kan? Om Deddy ini selalu ngaku somasi padahal kita dan Uus nih senior somasi kan ya? Senior semua. Ya kan? Memang saya dan Emily dan Uus nih seniornya somasi. Kalau inget kasus itu memang saya takut banget di penjara, bro. Waktu itu saya sampai dilaporin sama satu ormas di Surabaya. Saya dilaporin, di surat laporan polisinya ada tulisannya, Tretan Muslim menista agama karena berteriak neraka pada babi. Sumpah itu isinya, bro. Saya kalau masuk penjara selain takut, malu di tahanan saya. Bener. Ya kan? Ketemu yang lain ya kan, kamu kenapa membunuh, merampok, kamu apa? Menista. Waduh. Menistanya bagaimana? Memasak babi dan kurma, kan? Lebih kepada malu sih sebenarnya. Kan? Dan buat teman-teman ya saya kasih tahu bahwa podcast ini dijamin aman karena Om Deddy sudah bilang dia sudah mu'alaf. Tepuk tangan yuk buat kita semua yuk.
saya mau kasih tahu buat teman-teman fakta bahwa video ini diambil pas tanggal 2 Desember. Oke, Pas dengan momen 212. mateng. Om Deddy tahu sekali kalau saya sahabat ormas, ya kan? Mateng. Tapi saya tidak ada komentar, tidak ada joke apa-apa soal ormas dan 212 karena teman saya sudah direhab, masa saya juga dibui. MLI isinya orang-orang cacat doang nanti, ya kan? Jadi tidak ada materi soal ormas, ya kan? Sialan. Tapi gini ya, saya kagum sama podcast Om Deddy karena cuma di sini podcast yang bisa ngundang siapapun loh, bro. Siapa yang gak pernah diundang di sini? Orang militer, orang agama, orang politik, orang kabur dari karantina. Itu belum diundang. Itu. Belum. Ya. Udah keduluan channel lain. Ya. Instagramnya masih dikunci. Masih dikunci ya? Oh iya. Dikunci sama postingannya dimatiin komennya. Iya. Kayak di blok. Di-blok. Waduh. Itu kayak ciri-ciri orang yang habis jilbaban gak jilbaban. Biasanya tiba-tiba orang kalau hijab terus nggak hijab, tiba-tiba komennya nggak bisa dikomen gitu. Nekat. Karena mungkin otomatis gitu kan, siapa tahu ya kan. Tapi nggak, serius saya kagum sama podcast ini bisa ngundang siapapun, ya kan. Jenderal kemarin loh, Pak Luhut, Pak Prabowo, kayak mereka tuh bisa datang begitu aja di channel ini. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau kita YouTubers itu biasa ngundang orang, biasa ada budgetnya, bro. Ada fee-nya, ada fee transport lah minimal. Tapi kalau jenderal-jenderal mau dibayar apa gitu? Mau dibayar alusista nggak mungkin juga. Iya Pak Prabowo datang ke sini pulang-pulang bawa Sukhoi, ya kan, nggak mau? Bawa Sukhoi. Oh iya. Siapapun kayaknya bisa diundang. Kalau Om Deddy ada di zaman dulu, mungkin Fir'aun juga bisa diundang, ya. Fir'aun siapa? Tapi satu yang nggak pernah yang belum diundang sama Om Deddy, Pak Jokowi belum pernah diundang ya? Belum Pernah ya? Ya, presiden. Tadi saya ngobrol sama Om Deddy, Om kenapa Pak Jokowi nggak diundang? Terus Om Deddy jawab, ya ndok tahu kok nanya saya, kata dia. Nah, ternyata Om Deddy bisa bahasa Jawa ya. Nekat. Tapi dari sekian bintang tamu yang paling saya kagumi adalah bisa ngundang Pak Luhut. Pak Luhut nih multitasking, dia orang berpengaruh dan dia orang powerful. Saking powerfulnya Pak Luhut, bahkan di kehidupan saya ini sekarang saya mengganti kata powerful dengan Pak Luhut loh. Gimana? Di rumah saya PC gaming, kalau orang lain PC spek Dewa, itu saya PC spek Pak Luhut. Boleh. Iya. Enggak, bukan karena PC saya punya bisnis PCR, bukan, tapi karena memang PC saya powerful gitu. Mantap. Nekat. Nekat loh. Kena ini sih, kena. Kena ya. Tapi teman-teman, asal kalian tahu, acara somasi ini pas banget karena sekarang komedian tuh mau bahas apa susah loh. Ada aja yang tersinggung, bro. Zaman dulu mungkin ada orang tersinggung karena nggak ada sosmed, dia berkembang. Misalnya ada yang ngatain sesuatu, dia aduh gue tersinggung tapi sendirian gitu kan. Sekarang ada grup WhatsApp, ada grup Facebook. Bener kan dia menyindir, dia kan bener kan menista gitu, bro. Jadi komedian susah mau bahas apa. Oke deh, jangan bahas agama, jangan politik. Binatang lah, kita bahas binatang. Ada loh yang nggak terima. Bang Panji Pragiwaksono pernah ngomong kucing gembel. Saya nggak ngomong kucing gembel, diganti ini ya. Cat homeless lah. Aman. Cat homeless. Kena loh. Ya kan? Bener lagi. Ada yang lebih parah lagi, teman saya ngomong komunitas musang. Teman saya stand up, komunitas musang gini-gini. Gak terima. Digeruduk, disuruh minta maaf. Di CFD. Di depan musang lagi. Kacau. Di depan Terakhir musang. teman saya kemarin stand up, dia bahas suatu daerah. Dia stand up bahas suatu daerah itu begini-begini, orang daerah tersebut nggak terima, digeruduk rumahnya. Iya bener. Masa daerah bisa tersinggung loh gitu maksud. Terus kita harus ngomong daerah ini apa? Mau pakai kode pos gitu misalnya. Aduh, daerah 6, 9, 10, 11 itu memang kampungan gitu misalnya. Itu masa pakai koordinat. Aduh, daerah Bujur Selatan 16, Lintang Utara, kampungan gitu. Jadi ahli militer gitu ya kan. Terus kita ini mau ngapain ini stand up komedian? Mungkin kalau semua dilarang, dia akan stand up, ngomongnya nggak keluar tapi tangan doang gini. Ini komunitas pantomim juga tersinggung nih misalnya.
Yoi. Iya. Atau nggak usah gerak, diem doang gini nih. Ini teman-teman kita yang stroke juga bisa tersinggung. Tapi nggak bisa somasi karena susah nulis ya kan. Nekat, Iya, mau bahas apa gitu sekarang ya kan? nekat. Tapi sejujurnya sekarang alhamdulillah stand up comedian udah bisa bikin panggung lagi. Tepuk tangan dong buat stand up comedian semuanya. Udah happy bisa bikin panggung karena memang suasana corona sudah agak membaik ya. Cuma kalau kita ingat di tengah tahun, di saat corona lagi mengganas ya, semua orang pada sedih, ada orang meninggal, rumah sakit penuh, oksigen mau habis, orang meninggal di jalanan, semua orang berduka. Tapi ternyata nggak semua orang itu. Ada orang-orang yang nggak berduka. Saya tahu dari mana? Dia nge-tweet, Instastory, nge-post Instagram, captionnya apa? Kangen liburan katanya. Pasti agak nggak? Ada kan ya? Need vitamin C. Beach please katanya. You beach bro, ya kan? Dia sekali lagi ya, orang meninggal, oksigen habis, yang dia pikirin pantai loh bro. More staycation please, ya kan? Di sisi lain orang mau stay alive doang nggak bisa loh bro. Ini mau staycation anjir. Gila loh. Orang-orang kayak gini nih mungkin nauzubillah min dzalik. Tahu nauzubillah min dzalik? Mungkin semoga aja enggak. Mungkin kalau dia kena bencana alam, rumahnya kena tsunami, hancur semua. Rumah digulung, orang bergelimpangan, TV One reporter nanyain orang ya kan. Terus Ebit GAD juga udah nyanyi-nyanyi. Situasi genting kayak gitu dia nge-tweet, pengen seblak nih katanya. Blok ya kan. Dan di tengah pandemi kemarin yang parah-parah itu yang saya heran adalah orang pengen nongkrong loh bro. Tahu gak sih sampai satu kafe penuh yang holy itu ya kan? Holy. Terus kalau nggak nongkrong kenapa gitu maksudnya? Emang mereka ada orang sakau nongkrong gitu ya kan? Aduh aku ada gosip nih mau cerita ke siapa nih anjir gitu ya. Jadi harus disalurkan mungkin ya. Ada nongkrong di kafe banyak. Saya sih nggak apa-apa ya orang-orang yang melanggar PPKM kayak gitu. Tapi saya saran kalau meninggal batu nisannya diganti Starbucks saja tuh. Starbucks kan udah ada namanya gitu ya. Gitu. Benar. Mantap ya kan. Tapi di tengah pandemi ini kan banyak yang berubah. Ada sekolah berubah ya kan. Terus juga kerja kita berubah. Ada satu yang nggak berubah di pandemi. Tahu nggak apa? Orang-orang yang menolak gereja. Iya. Bangsat. Ini mau pandemi, mau nggak pandemi, ini di sisi lain orang lagi meneliti apa ini Omikron. Di sisi lain ada orang jangan bangun gereja di sini. Tapi why gitu ya? Ini sebenarnya saya mengerti. Mungkin ini gara-gara sinetron Indonesia itu kurang menggambarkan keberagaman, bener gak? Ya. Semua sinetron yang main orang Islam. Bener gak? Apa nggak ada tetangga orang Kristen gitu maksudnya? Ya dong, nggak ada loh orang Kristen di tiba-tiba nggak ada orang Kristen di sinetron ya kan? Padahal di kenyataan misal tukang bubur naik haji kan bisa misalnya dia membeli plastiknya ke kokoh Chinese. Nah, bisa begitu, kenapa harus orang Islam, kan bisa pakai agama lain gitu. Itu yang bikin mungkin dia jadi nggak tahu kalau ada agama lain mungkin gitu. Ya kan? Ini juga gara-gara mungkin sinetron azab rata-rata orang Islam. Betul. Kenapa tidak ada azab orang Kristen? Waduh. Karena azab orang Kristen, loh, nggak pernah ada kan sinetron azab orang Kristen? Nggak ada dong. Nggak ada. Karena azab orang Kristen ya adalah susah bangun gereja. Makanya saya heran tuh ya kan. Susah bangun gereja. Tapi serius, kalau saya nggak membenci, saya nggak marah-marah pada orang yang Azab menolak orang gereja. Saya Kristen. cuma penasaran doang. Susah bangun gereja. Apakah memang iman Anda terganggu? Ataukah Anda takut keberisikan? Wow, berisik. Bagus. Apa? Ya makanya kayak ngomong berisik. Jangan berisik. Ups, gitu kan. Susah. Atau saya pernah dengar katanya mereka tuh takut imannya tergoda gitu.
Makanya mungkin selain gereja ditolak, terus juga atribut Natal diturunin biasanya. Mungkin orang-orang kayak gini itu kalau lihat orang pakai baju Santa itu langsung apa ini? Wah, atas nama. Wah. Gitu ya. Saya dulu pikir, saya juga begitu. Saya takut banget dengan hal-hal berbau agama lain. Aduh. Contohnya di hari Minggu. Aduh, gue gak kuat. Di hari Minggu sebelum Dragon Ball ya. Sebelum Dragon Ball. Itu ada acara Kristen. Ya, Itu benar. kalau saya nggak sengaja kepencet RCTI, itu langsung astagfirullah. Aku tidak mau kebenaran. Itu bro. Tapi saya daripada takut terus, saya akhirnya pada saat saya dewasa, saya menantang diri saya. Aduh. Saya ajak teman saya yang Katolik, aku pengen masuk gereja deh, pengen ikut ibadahmu. Apakah aku akan pindah? Aku coba tes. Saya akhirnya masuk ke dalam. Ini jangan ditiru ya. Saya masuk ke dalam gereja, saya dengerin ceramah, dengerin ibadahnya, nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah saya keluar dari gereja nggak pindah agama. Tahu nggak kenapa? Di dalam saya dengerin tausiah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tapi kayaknya emang lo harus kehilangan Coki dulu baru lo balik lagi stand up lu sih. Iya. Biasanya dia kalau stand up di acara-acara off air nih karena ada Coki mungkin ya. Jadi dia stand up suka nggak sebagus ini. Iya, karena biasa bergantung sama dia. Iya. Karena kan dia lebih berani karena Betul. ada Ada doping. Iya. Enggak, gue pertanyaan gue tuh bener daging babi tadi. bukan dong. daging steak, Pak. Oh, babi. Enggak, Mas, saya tidak berani lagi masalah di video itu, Pak. Jangankan makan, nyentuh aja enggak loh. Tapi kalau misalnya soal film-film azab tuh bener. Film azab. Selalu yang agama-agama Islam ya, yang ada di Indosiar, SCTV, RCTI itu semuanya Islam ya. Ya jelas orang semuanya dipocong. Iya, dipocong. Tapi ada azab orang Kristen ada di film tapi Apa? Home Alone. Oh iya. Ayo. Ditinggal orang Azab tuanya. ketika lagi Natal malah pengen mencuri. Ayo. Jadinya gosong, kepalanya kebakar tuh ayo. Tapi kena bowling gitu azab tuh. Tapi film-film azab Islami itu aku nggak tahu kreatornya orang Islam apa bukan. Tapi kalau dia tujuannya dakwah, itu malah membuat kita bertanya, kok yang kena azab Islam terus gitu. Itu. Benar. Orang Kristen yang kata menurut kita nggak bener malah nggak pernah kena azab gitu. Saya tidak berani ikutan karena saya baru. Cari aman cuci tangan. Emang lagi pandemi gitu banyak orang cuci tangan. Oke, untuk mengklarifikasi, kita tidak menyinggung agama apapun, kita menyinggung sinetron azabnya. Iya betul. Percayalah, lebih mudah disomasi mereka dibandingkan yang satunya soalnya. Baiklah kalau gitu. Oke, thank you Tretan. Siap. Sebagai penutup silakan. Silakan. Siapa? Itu ngomong. Saya Tretan Muslim, silakan disomasi. Oke. Kok ada begitu? Kan biasanya kan promo, bro. Buat promo Kaget. kan. Aku nonton Musidik sama Marcel nggak sampai akhir anjir. Ada begitu ya? Ada jadi. Saya Tretan Muslim, silakan disomasi. Sialan. Nunjuk Om Deddy ya. Gila. Mantap Bang Muslim, mantap Bang. Oke, itu dia stand up dari Tretan Muslim di somasinya Deddy Corbuzier ya. Itu pecah banget sumpah, apalagi yang soal azab orang Kristen, sinetron azab, terus yang soal susah bangun gereja itu sumpah gue gak kuat banget sumpah. Itu gue gak kuat tuh serius loh. Pecah banget. Dan Tretan Muslim kalau nge-stand up kayak solo, kayak tadi ya solo dia tanpa Coki, emang kayak keluar apa namanya aura Tretan Muslim tuh beda gitu. Kalau dengan dia duet sama Coki mungkin terlalu ini ya. Kalau gue ngelihatnya kalau duet Coki dan Muslim, Coki terlalu logika. Jadi apa namanya, dan dia lebih banyak ngomong, Coki itu lebih banyak ngomong, dan Tretan ini lebih ke apa namanya, lebih ke nunggu momen-momennya gitu. Sebenarnya duet Coki dan Muslim ini yang gue suka itu kalau si Tretan marah-marah, si Coki ketawa. Nah itu yang pecah banget, yang gue suka dari duet mereka tuh itu. Tapi kalau dari segi dark jokes, kalau dark sih nggak terlalu dark ya. Tadi sih
stand upnya Ternyata Muslim nggak terlalu dark sih menurut gue, karena itu realita, itu fakta yang ada di lapangan gitu kan. Jadi bukan ngarang-ngarang terus nggak ada bahas-bahas soal fisik yang buntung segala macam. Gue nggak mau bahas itu. Ntar gue yang disomasi. Oke, dia Dice sayang banget ya. Semoga suatu saat nanti di kontennya somasi ini ada Coki, semoga. Terus siapa tahu suatu saat nanti Coki dan Muslim duet di konten ini. Amin, alhamdulillah. Insya Allah ya, insya Allah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Om Deddy, walaupun subscribernya udah banyak ya. Tetap aja subscribe karena udah menghibur, cukup menghibur. Thank you. Dan jangan lupa juga subscribe channel gua. Tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video gua berikutnya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.